sebenarnya selama kalian taat prokes, itu minimal banget kalian bisa terpapar. Tapi kalau kalian udah nggak taat prokes, ya udah. Listen. Oke guys, balik lagi sama kita di sini di Jurnal Voice seperti biasa, dan ada gua host kalian Andrew, dan ada si Koko, Ada si Opal, dan ada si dokter. Ada dokter kesayangan sekalian, dokter Sasa. Oke, Ceria sekali ya, ceria banget ya openingnya nih. ceria banget. Kan lu kan biasa, lu kan pencitraan, ya nggak? Kalau nggak ada lu, nggak ada rame, gitu. Gua ubah sedikit, biar nggak kayak tagline sebelah, gitu kan. Oh iya, ini awal-awal ceria dulu, gitu. Ntar tengah-tengah, ntar gue disuruh marah-marah lagi, gitu. Ya, emosi terpancing nanti. Emosi terpancing ya. Jadi gue klarifikasi dulu nih. Gue nggak suruh lu marah-marah. Gue cuma kasih pancingan, ya kan? Terus lu terpancing untuk marah-marah. Nah, pancingannya itu adalah PR-nya Andrew. Iya. Sebenarnya di episode sebelumnya itu kita udah pernah ngasih PR sama Andrew gitu ya. Nah, PR-nya itu kita udah kasih tenggang waktu ya kok ya gitu. Kita udah kasih tenggang waktu tuh. Nah, ini kok udah tengah waktu tapi nggak dikerjain gitu. Ini gimana coba? Mahasiswa kayak gini. Ya jelas aja lah lu nggak lulus lo. Ya pastilah. Iya, nggak lulus soalnya nggak ada AdSense gitu. Iya, nah itu. Jadi bantu Andrew untuk lulus dengan cara pasang AdSense di sini. Bantu kami. Oke. Kita bahas apa nih? Kita bahas apa? Oke. Gila nih, shameless promotion banget ya satu ini. Nah, anyways, ngomongin tentang PR ya, gue kerjain semua PR gue kan di rumah ya nanti ya. Gue kerja ya nggak apa lah ya di rumah, nggak akan kena COVID. Benar nggak dok? Gue kan, kerja. Kalau PR itu kan pekerjaan rumah ya, emang harus kerjain di rumah. Iya. Benar. Iya kan. Benar. Nah, gue kerjain di rumah aja ya kan. Gue kerjain di rumah, berarti gue nggak kemana-mana ya kan. Berarti gue aman dong, gue nggak akan kena COVID dong kalau kayak gitu, ya nggak sih? Iya. Siapa bilang? Aduh, nah ini ya memang teman-teman ya yang memang nih kalian menganggap bahwa di rumah aja kalian bisa aman aja dan terbebas dari COVID. Terus kalian pikir dengan kalian di rumah aja, terus kalian bilang, ya udah aku di rumah aja, berarti aku nggak usah vaksin juga. Gue sentil loh, gitu ya. Jangan sekali-sekali berpikir seperti itu ya. Anda di rumah aja, Anda juga bisa punya resiko buat terpapar, gitu ya. Ingat, Anda kan di rumah, kecuali gimana nih? Gue bingung. Lu kan tinggal di rumah itu, ya kecuali lu jomblo ngenes banget, lu sendirian abis ya mungkin bisa kali ya. Cuman gini, meskipun lu jomblo ngenes kayak sahabat gue satu ini gitu ya, tapi kan dia butuh makan gitu ya. Ada kalanya dia berinteraksi dengan pedagang di pasar mungkin gitu ya, beli bahan makanan atau dia ya ngeojol gitu ya untuk beli online makanan gitu ya, kan bisa aja. Dan lu akan nggak mungkin lu nggak interaksi gitu ya, nggak mungkin banget gitu, pasti lu kecuali gue Tarzan ya. Iya, kecuali lu Tarzan, tapi Tarzan aja kan interaksinya sama binatang. Itu salah Andrew. Aduh. Salah. Andrew. Salahnya apa kok? Hah? Salahnya apa? Salah. Gue selalu iya salah. Sih, lu salah sih emang. Iya. Udah, gue terima nasib aja. Iyalah. Lu di sini udah pasti dibully deh. Oke, lanjut. Lu nggak mungkin lah, meskipun lu minimal interaksi, tapi lu nggak mungkin nggak berinteraksi sama sekali. Nah, dengan interaksi itu ya kita kan tetap nggak tahu ya bagaimana lah gitu ya orang-orang tersebut, sehingga lu tetap punya risiko untuk terpapar gitu ya ketika lu keluar rumah meski hanya sebentar, atau misalnya lu ketemu sama si ojol gitu kan. Nah, ini ojol-ojol juga kadang-kadang ya, aduh gemes deh ya, udah lu berkerumun,
lu apa namanya, lu nggak pakai masker gitu kan, aduh gimana ya, gemes jadi pengen gue sentil, gue jewer satu-satu. Nah udah gitu nih, yang paling paling gue gemesin lagi ya, tambah tambah lagi nih PR Andrew ya, gitu ya. Makanya gue PR kemarin lagi. iya, gue menambahkan satu M lagi nih ya, gue tambahkan 1 M lagi nih. Apa tuh? Lo tau nggak apa? Kalau 1 miliar sih gue seneng. Oh iya, gue juga seneng kalau dapat 1 M. Ini masalahnya, aduh, ditolong nggak ini yang kemarin belum cekidot videonya, besok atau dicekidot dulu ya gitu. Nah, kadang-kadang tuh, karena ini gue sering banget kalau misalkan gue lagi pergi atau lagi pulang gitu ya, gue sering banget kan ngeliatin ojol-ojol itu bareng-bareng gitu. Gue ngerti sih struggle-nya mereka, dan kasian juga kan ya di masa PPKM kayak gini gitu. Mereka cuma bisa ngarep tuh dari orderan kita doang. Tapi kadang-kadang mereka nggak taat prokes, terus kayak gitu. Nah, kebanyakan ojol, sepenglihatan gue, itu adalah smokers, alias merokok gitu ya. Ketika lu merokok, kan lu buka masker, nggak mungkin kan lu ngerokok dalam masker, nggak mungkin dong gitu ya. Ada teknologi baru apa nih bisa ngerokok di dalam masker? Ya, otomatis lu akan membuka masker, dan ketika lu merokok, rata-rata nih ya, rata-rata deh, pasti lu akan punya temen nongkrong. Kan kayak ngerokok itu kayak lu sosial gitu ya. Itu salah satu cara lu bersosialisasi dengan geng lu lah gitu. Nah, ketika lu ngerokok bareng-bareng nih, berarti lu semua buka masker dong. Benar nggak? Ya kan? Makanya gue bilang, teknologi macam apa yang bisa bikin lu ngerokok di dalam masker? Nggak mungkin kan? Nah itu loh, di situ justru malah paparannya tinggi. Gitu. Dan gue tuh ngeliatin, ngeri loh. Bukan berarti, ya sebenarnya sih kalau gue akan bilang, ya jangan merokok. Gitu. Cuman kan nggak bisa juga. Gitu. Buat orang-orang yang sudah terbiasa atau sudah kecanduan dengan rokok, ketika lu merokok, lu buka masker, terus lu nongkrong bareng-bareng. Aduh, udah semua dia ada di situ. Ya udah, gitu. Lu bisa terpapar. Lu nggak tahu mereka sehat atau sakit, ya udah, gitu. Dan lu banyak juga tuh teman-teman ojol kita, gitu ya. Sebenarnya mereka lagi sakit. Maksudnya mereka harusnya isoman. Sudah positif, gitu ya. Sudah positif, tapi mereka nggak bisa isoman. Kenapa? Karena kalau mereka isoman, mereka nggak bisa cari rezeki. Nanti keluarganya mau makan apa? Ada loh beberapa yang nakal seperti itu. Gue dapat cerita lah dari beberapa ojol. Ya tuh si itu tuh kemarin swabnya udah positif, tapi masih aja narik nganter-nganter gitu. Karena ya gimana ya, namanya kita hidup butuh duit. Kayak gimana saudara-saudara? Jadi Anda yang di rumah aja, gitu ya. Gue nggak bilang ojol itu bisa menyebarkan ya, gitu. Cuman maksudnya resiko itu ada loh, gitu. Resiko itu Dan ada loh, kita juga, teman-teman. ya dan kita juga spesifik ya. Kita nggak bilang semua ojol, kita bilang ojol-ojol yang nggak taatin prokes kayak yang tadi udah dijelasin ya saya. Tapi Yes. kalau yang udah taat prokes, ya udah nggak apa-apa. Kita nggak salahin kok, gitu ya. Betul. Nah, ojol-ojol yang taat prokes, ojol-ojol yang sudah divaksin, terima kasih. Gitu. Justru mereka, gue apresiasi gitu. Cuman kasihan loh gitu. Kalian mengerti nggak sih kalau resiko itu ada di sekitar kita. Kadang-kadang juga buat teman-teman yang mungkin masih pakai jasa ART di rumahnya gitu ya. Kadang-kadang gimana ya? Kita di rumah aja, tapi ART kita udah ngebantuin kita nih, kan dia bekerja dengan tujuan yang baik ya, membantu kita, bantuin belanjain sesuatu kebutuhan di rumah sehingga kita nggak perlu keluar rumah gitu. Tapi ya kasihan juga dong, ART-nya kan keluar, ART-nya juga punya resiko terpapar, gitu, ya kan? Terus ketika dia pulang ke rumah, nggak tahu paparannya dari mana, ternyata dia sakit, dia juga bisa menularkan kita. Gue sekali lagi tidak bilang bahwa ART itu salah, gitu ya, atau kalian nggak boleh mempekerjakan ART. Nggak gitu konsepnya teman-teman. Tapi artinya bahwa resiko itu di sekitar kita ada. Jadi nggak bisa kalian itu bilang, gue di rumah aja, gue aman-aman aja, gue nggak akan kena gitu. Jangan ngomong gitu. Salah satu artis kita aja
ada tuh yang di rumah aja tapi kena, nah, kan? Itu. Oh, siapa tuh, Sa? Kemarin tuh ada tuh beritanya. Ya, ini bukan berita dari akun gosip ya. Tawan, seringnya lihat gosipnya. Tawan. Jangan akun lambe pip gitu kan. Nah itu ya gue nggak tahu lah itu ini gimana. Cuman ada yang sempat sharing gitu ya. Ada yang sempat sharing. Saya di rumah aja nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata dia bisa kena positif juga gitu ya. Nanti mungkin link beritanya akan jadi PR-nya Andrew ya, gitu ya, buat ditaruh di lagi. Iya dong. Kan mahasiswanya lu. Iya, udah bener itu. Siap, bahas dong. Siap, bahas. Berarti dengan kata lain, usahakan kita jangan sampai lengah dong. Betul, jangan sampai lengah. Kalau misalnya kita punya punya ART atau misalnya ngelihat, kalau gue lagi di jalan dan gue ketemu ojol gitu ya biasa, dan kalau mereka nggak taat prokes, gue akan tegur gitu, Mas, maskernya jangan lupa dipakai gitu. Tegur manis lah ya, bukan tegur gue marah-marah. Tenang, gue nggak akan makan orang kok, belum sampai di situ gitu ya. Atau kalau lu edukasi ART lu gitu ya, Mbak, Mas, kalau keluar bawa hand sanitizer gitu, kalau keluar pakai masker gitu. Kirain, Mbak, kalau keluar nggak usah balik lagi gitu. Waduh, kesian dong nih. PHK dong. Gitu. Driver juga gitu. Gue kemarin kebetulan gue naik salah satu layanan transportasi online ya, gitu. Karena waktu itu laki gue lagi nggak bisa jemput gue, akhirnya gue transportasi online lah. Ya udah. Gue ngajak ngobrol nih, kebetulan gue memang transportasi online-nya mobil gitu ya. Kan sekarang kan kalau di mobil tuh mereka udah pasang kaca gitu, partisi gitu ya. Menurut gue sih itu udah sangat baik ya. Terus gue seneng tuh ngeliatnya, di dalamnya ada tulisan stiker, saya sudah vaksin. Widih, mantap Pak, gitu, mantap gitu. Terus dia pakai masker sesuai dengan anjuran pemerintah. Sekarang kan didobel ya, gitu. Ya, itu dia taat tuh. Terus di setiap sisi di sisi pintu itu dia kasih hand sanitizer. Gue bilang, wah, hebat nih, bagus gitu. Iya, daripada lebih baik kita jaga-jaga, dia bilang. Oh, saya salut nih, bagus tuh yang kayak gitu. Nah, dari situ dia cerita juga tuh, kadang-kadang ya itu tadi, ada aja driver yang nakal. Kenapa? Karena mereka butuh makan gitu. Kalian berkendaraan online pun tetap harus waspada gitu ya. Sebenarnya selama kalian taat prokes, itu minimal banget kalian bisa terpapar. Tapi kalau kalian udah nggak taat prokes, ya udah, bubar. Jangan protes-protes gitu. Lu nggak taat prokes, lu nggak percaya corona, terus lu juga nggak mau divaksin, terus giliran kena, lu nyalahin orang. Ya udahlah, usah gitu. Oke. Kelar. Nah, gue mau nanya sedikit nih tentang keadaan lu sekarang ya. Kalau dari kemarin-kemarin kan kita bahas lu lagi chaos banget ya, nggak ketolongan. Nah sekarang gue agak penasaran nih. Nah sekarang gimana kondisi lu? Bukan kondisi lu ya, tapi kondisi situasional di lingkungan lu. Kirain lu perhatian banget gitu, gimana kondisi gue gitu ya. Enggak. Padahal gue udah seneng loh. Kondisi rumah sakit. Gue udah senang banget, oh ya ampun, perhatian banget ya sama gue gitu. Udah tahu nih gue lelah gitu. Nggak usah baper. Aku kan juga mau diperhatiin, karena wanita selalu ingin dimengerti loh. Pria enggak? Tapi kan banyak yang perhatian malu, yang malam-malam sampai WhatsApp, sampai telepon gitu kan banyak. Mohon maaf, yang itu ya teleponnya mencari solusi kepada saya, gitu ya. Mohon maaf, pekerjaan, bukan perhatian itu. Itu yang pengen kita tanya. Iya sih, semenjak PPKM ini, gue bersyukur dan terima kasih pemerintah sudah menggalakkan lah si PPKM ini ya, gitu.
dan memang ada terasa ya efek PPKM itu kepada fasilitas kesehatan saat ini gitu ya. Saat ini sih sudah mulai agak kondusif ya kalau bisa dikatakan dibandingkan beberapa minggu lalu yang wah itu kasusnya luar biasa, yang seperti kalian bisa dengerin ocehan gue gitu ya, ocehan gue tentang beludaknya COVID yang terbaru ini, sok dicekidot dulu ya ocehan gue itu. Nah, setelah beberapa minggu gitu ya, terus PPKM ini berjalan juga, itu memang membuat jauh lebih kondusif gitu. Kondusif itu dalam arti gini teman-teman, kalau ditanya, lo tanya gue, masih ada kamar nggak buat ngerawat? Kagak ada. Gue kasih tau sama lo, penuh ya. Tapi kalau ditanya, IGD lu bisa ngelayanin pasien nggak? Bisa. Gitu. Jadi sekarang gue bisa ngelayanin pasien gitu. Maksudnya kalau kemarin kan gue udah bilang tuh, udah tuh pasien tumpe-tumpe, ngantrinya kemana-mana gitu kan. Terus lama banget, kita banyak diprotes, banyak digunjang-gunjing lah gitu ya. Nah kalau sekarang meskipun full, ruang rawatnya full nih, tapi sekarang di IGD-nya sudah mulai kondusif, artinya pasien tuh udah mulai bisa masuk keluar masuk gitu, sehingga ya kita bisa pelayanan lah sama pasien gitu. Kalau yang biasanya ngantri banget, sekarang sudah mulai jauh lebih kondusif gitu, artinya bisa dimasukin. Kan kasihan gitu ada orang-orang yang kalau lu kena COVID dan COVID-nya COVID ringan, terus lu mau rawat jalan aja, kan lu memang mesti tetap harus ke fasilitas kesehatan yang emang khusus COVID kan gitu. Nah itu kadang-kadang kalau pada saat kemarin yang ringan-ringan tuh kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, mereka ngantri udah lama banget gitu, jadi mereka susah gitu. Jadi sekarang kita bisa melayani lah mereka-mereka yang butuh bantuan gitu. Tapi jangan kendor, nggak gitu konsepnya. Giliran nanti gue bilang, iya nggak apa-apa rumah sakitnya udah oke. Berarti bisa hore, hurra hurra, aku kembali lagi ke jalan gitu ya. Enggak. Gini, gue mau pertegas deh. Lu bilang kondusif, yang tadi ICU, IGD gitu kan. Kemarin kan kita bilang ICU atau IGD lu ya kamarnya yang tadinya ada 12 bed, udah lu expand jadi 20 bed, benar nggak? Ya kan, Ya. habis itu kan itu pun masih ada sampai 60 orang di dalam ruangan itu, benar pasiennya. True. Ya. Gimana Nah, memang sekarang, gue udah expand bed gue gitu ya, benar. Betul. Sekarang gimana? Expand bednya masih 20, terus ada berapa orang di dalam sana yang perlu dirawat? Nah, expand bednya tetap kalau yang itunya sih tetap nggak berkurang. Tapi artinya bahwa yang tadinya orang-orang itu nggak dapat bed sama sekali, maksudnya nggak dapat bed untuk ditangani lah di IGD, sekarang bisa gitu ya, dan itu udah mulai keluar masuk. Artinya kayak ya datang satu keluar satu, sehingga memang pelayanannya jauh lebih kondusif dalam arti kata antriannya itu nggak berjubel gitu ya. Kalau ditanya banyak ya tetap banyak, tapi nggak berjubel gitu. Oke, Jadi berarti bisa. dengan kata lain pasiennya paling sekarang maksimal 20 di satu ruangan itu, nggak nyampe Ya. lebih. Nah, sekarang kalau posisi begitu ya, kalau dulu kan bludaknya parah banget itu, sampai itu keluar tuh udah ya di luaran aja, maksudnya di luar bed itu aja kan masih ya lebih dari 40 gitu ya, sedangkan kapasitasnya cuma 20 gitu. Sekarang ya udah hanya di kapasitas itu saja gitu. Jadi orang-orang tuh bisa cari pertolongan, terutama mereka-mereka yang justru gejalanya ringan. Dengan orang-orang yang gejala ringan itu kan tetap butuh bantuan kan gitu. Nah, itu udah bisa kita layanin. Sedangkan kalau misalnya yang kemarin-kemarin itu, yang gejala-gejala ringan tuh udah nggak kepegang sama sekali. Boro-boro tuh. Gitu. Pasti karena kita kan akan fokus kepada orang-orang yang memang butuh banget pertolongan gitu, yang which is yang kondisinya jauh lebih berat gitu. Nah, cuman kalau ditanya kondisinya gimana, ya kamarnya tetap full dan tetap orang-orang yang dengan kondisinya berat lah ya, itu tetap banyak gitu. Seperti itulah. Nah, kedua,
soal ketersediaan obat, terus tabung oksigen dan alat-alat kesehatannya. Kemarin-kemarin itu kan lu bilang full, maksudnya habis gitu loh. Orang datang juga kita nggak bisa tangani, kita nggak bisa kasih oksigen, kita nggak bisa kasih obat. Kalau sekarang gimana? Oke. Jujur, kalau obat-obatan masih ada beberapa kelangkaan. Ya, beberapa obat tuh masih terjadi kelangkaan gitu ya. Hei kamu, para penimbun, ya, dengarkan ya, para penimbun, nggak usah nyari untung dari kesusahan orang, ya, nggak usah, gitu ya. Tuh, nanti Anda dosa loh, ya. Dosanya itu nanti nggak bisa diterima loh. Nanti lu kalau kena azab baru tau rasa loh. Ya, nanti tiba-tiba muncul nih azab penimbun obat-obatan masa COVID. Terus akan muncul. Iya loh. Kalau ditonton sama orang yang bikin sinetron bisa inspirasi nggak? Oh, inspiratif. Betul. Kita Soalnya dapat tuh kita dapat royalti. Kita dapat royalti. Kita yang ngeluarin ide. Kita yang mengeluarkan ide gitu ya. Nah, azab penimbun obat-obatan sama azab itu penimbun tabung oksigen. Lo tau nggak sih harga tabung oksigen tuh jadi melejit banget? Oh iya, melejit banget. Dari berapa jadi berapa? Yang gue tahu kemarin regulator aja ya. Regulator kan biasa saya beli 200 sampai 300. Kemarin jadi 1,7. Yes, tepat banget. Tuh. Ya, harga regulator berkali-kali lipat. Nah, kalau gue boleh men-sharingkan salah satu kisah dari salah satu artis tanah air kita gitu ya. Teman-teman pasti tahu. Tahu ini kan siapa namanya? Babe Cabita. Tahu lah ya. Ya, stand up comedian. Betul sekali. Kok Paul, Anda hidup di zaman apa kalau nggak tahu dia? Saya sudah lama di rumah dengan nonton TV. Kalau Anda kan masih berapa minggu doang kan tinggal di rumah. Gua tahu itu pun bukan dari TV loh, gue dari YouTube tahunya. YouTube, gue juga kenal dia dari YouTube sih, di si Babe Cabita. Babe Cabita tuh salah satu stand up comedian yang gue salut dan konten-konten komedinya oke. Jadi Babe mungkin kalau mau ngajak kita collab boleh kali ya. Promotion lagi. Nah, tapi kalian boleh cekidot di Instagramnya dia kalau gue nggak salah ya, gitu. Waktu itu kayak gue lihat dari Instagramnya dia. Jadi Babe Cabita tuh waktu itu lagi cari oksigen, ya. Salah satu saudaranya waktu itu memang lagi, maksudnya terpapar COVID, ya, sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Bandung, gitu ya. Dan memang pada saat kan sudah gue bilang ya, gue sharingkan bahwa memang saat itu oksigen di mana-mana, di rumah sakit manapun tuh krisis gitu ya. Krisis itu dalam arti kata sulit gitu ya. Pengirimannya itu ada yang terhambat gitu ya. Terus ada juga yang memang jumlah gimana ya, antara produksi sama jumlah permintaannya juga nggak sesuai. Nah, pada saat itu untuk ngebantu si saudaranya ini akhirnya dia cari-carilah nih tabung oksigen supaya maksudnya dia kirim untuk ke rumah sakit karena rumah sakitnya juga udah bilang bahwa oksigen mereka akan habis gitu ya, dan akan bertahan cuma berapa lama lagi lah gitu. Akhirnya maksudnya si Babe ini inisiatif ya udah nih kita keluarga mau cari tabung oksigen untuk keluarga kita gitu ya. Dan itu gue ngelihat perjuangannya dia gitu ya, dan berhasil ngumpulin, gue lupa ada berapa, mungkin sekitar 10 ya, 10 atau 20 gue lupa gitu ya, mengumpulkan tabung oksigen tersebut. Ukurannya tuh yang 6 meter kubik tuh kurang lebih tuh setinggi orang lah gitu, itu cukup besar, dan dia bisa dapatkan itu, dan dia pun sendiri bilang ini kita dapetin tuh juga harganya udah mahal gitu ya. Biasanya kalau tabung oksigen yang kecil aja biasanya tuh bisa 600-700 ribu, tapi orang sekarang bisa jual di angka 3 juta 4 juta gitu, apalagi yang gede gitu, apalagi yang gede itu wah itu udah harganya coy berkali-kali lipat, yang biasanya mungkin bisa dapat 4-5 juta, sekarang aduh gue udah nggak tahu deh itu udah dapatnya berapa gitu, karena orang ya itu main. Dan maksud gue gini, dia bisa ngumpulin segitu banyak tabung oksigen gitu ya, beserta isinya. Well, gue akan mengatakan bahwa you are so lucky man gitu. Kenapa? Karena lu sorry ya,
lu punya uang gitu. Lu punya uang gitu. Yang kedua, lu public figure ya. Dimana ketika dia update status aja, update status di IG story aja, dia bilang saya lagi cari tabung. Maksud gue pasti banyak orang yang akan nge-DM dia, gue punya nih gitu. Beli aja dari gue. Gue yakin banget. Sangat yakin. Cobalah tanya sama si babenya. Maksud gue, dia bisa mengumpulkan itu karena dia punya funding yang oke, gitu ya. Dia punya resources yang oke, gitu. Karena seorang public figure, dia dengan timnya pasti akan kesana kemari buat cari, gitu. Tapi bisa kebayang nggak orang-orang, sorry, teman-teman kita yang menengah ke bawah, yang nggak punya dana sebesar itu, nggak punya resources atau nggak punya teman sebanyak itu, nggak punya tim, nggak punya apa-apa, tapi cari tabung oksigen. Kebayang nggak sih? Gitu. Yang harusnya dia bisa bayar 600-700 ribu. Terus lu markup. Bisa sampai 4-5 juta. Itu udah berkali-kali lipat, men. Gitu. Jadi Anda, para penimbun tabung oksigen, ya, siap-siap, hati-hati kena azab. Kasih aja malu. Nah, terus kita juga ngejelasin gini bukan berarti kita ngejelasin Mbak Beca Bita ya. Maksudnya enggak. Kita justru kita kan kasih tahu kalau Mbak Beca Bita itu beruntung dia bisa dapat begitu karena dia memang secara finansialnya masih oke dan dia juga punya punya koneksi mungkin oke gitu. Yes. Beda cerita sama teman-teman kita yang kurang beruntung gitu ya. Betul banget. Ntar netizen ada yang salah tangkep nih nanti. Ya kan? Iya, aduh plus 62 ini nih emang ya gitu ya. Kita kan lagi bicara gitu ya, mengkomparkan, bayangkan gitu. Ya, kalau dan gini lah, dia betapa perjuangannya dia itu kesana kemari hanya buat nyari tabung oksigen. Dia tuh udah bilang tuh dia muter-muter Jakarta Bandung itu hanya untuk dapetin si oksigen ini gitu loh. Dia berjuang lah. Perjuangannya dia itu panjang, capek dan melelahkan gitu ya. Baru akhirnya seorang ya kasarnya gini ya, seorang babe gitu loh, seorang public figure top gitu ya. Itu aja susah. Gitu. Itu aja kesulitan. Mohon maaf, apalah daya kami rakyat-rakyat yang hanya remah-remah rengginang ini gitu loh ya, yang ditiup hancur gitu. Gimana lah gitu. Ya. Sehingga tapi kalau jujur ya karena PPKM ini kondisi di gua sekarang tuh kalau dibilang oksigen tetap masih mengkhawatirkan dalam arti kita mesti waspada banget gitu ya, karena kebutuhannya tuh tinggi gitu. Beda dengan yang dulu gitu. Kalau yang dulu tuh kebutuhan oksigennya mungkin karena tingkat keparahannya tidak separah yang sekarang, jadi masih bisa ke-handle gitu. Tapi kalau sekarang, itu yang datang aja tuh rata-rata sesek semua dan nggak butuh oksigen, rata-rata tuh butuh oksigen semua, jadi kebutuhannya tuh tinggi banget gitu. Sehingga ya saat ini gue belum bisa bilang oh ini aman nih gitu ya, tapi masih waspada gitu, waspada banget nih gitu. Tapi kalau misalkan di bed yang di ICU itu sudah kosong maksud gue, tapi masih menangani pasien COVID kan? ICU gue nggak pernah kosong sih, kok. Maksud lu IGD mungkin? Oh iya IGD, sorry. Iya. Maksud. Ya IGD. Kalau IGD udah bisa nangani, artinya menangani pertolongan pertama yang tadi gue bilang gitu ya. Terus bisa juga nanganin yang ringan-ringan, yang teman-teman yang udah positif. Terus mereka nggak tahu nih, mereka bisa dapat obat gimana, bisa dapat penanganan awal, periksa awal lah ya, screening di awal tuh gimana, ya itu udah bisa maksudnya datang gitu ke IGD itu sudah bisa lah kita layanin. Kalau dulu nggak bisa memang sama sekali gitu. Dan memang ada banyak sih sampai sekarang pun sebenarnya masih banyak yang datang ke IGD, rata-rata memang membutuhkan oksigen semua gitu. Saat ini gue agak jarang untuk dapetin yang bener-bener ringan gitu. Ringan tuh dalam arti kata mungkin OTG gitu ya. Itu udah jarang coy gitu. Rata-rata pasti datang ke IGD itu dengan kondisi sesak gitu ya. Sesak dan
Makanya karena ya oksigen itu sekarang masih terjadi. Maksudnya gue nggak bisa bilang ini udah stabil gitu ya, gitu. Nah, ini kan gimana ya, kondisinya masih memprihatinkan teman-teman. Dan cerita ini nggak berhenti sampai di sini gitu ya. Kalian tetap harus dengerin gitu ya. Pasang kuping baik-baik gitu ya. Karena ini akan berlanjut di part berikutnya. Setelah pesan-pesan yang satu ini. Sok atau yang AdSense-nya masuk gitu.